Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk seluruh rekan-rekan guru di Indonesia. Kali ini saya akan mengupdate ya tentang realisasi pencairan sertifikasi guru TW3 tahun 2020. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada rekan-rekan yang sudah mendukung. Yang belum, saya harapkan bantuannya untuk mendukung, baik itu like, komen maupun subscribe di channel ini. Baik, kita akan lihat sedikit perkembangan tentang sinkronisasi data di Info GTK. Kalau Bapak Ibu sekalian cek baru-baru ini, maka jika data di Info GTK Bapak Ibu sudah valid, maka tampilannya akan seperti ini. Ya, dinyatakan status validasi tunjangan profesi valid, tinggal menunggu verifikasi dari dinas. Dan di sini seluruh data tentang Info GTK kita sudah lengkap ya dan dinyatakan valid. Kemudian kalau Bapak Ibu cek ternyata tampilannya seperti ini ya, status validasi tunjangan profesi tidak valid, hasil verifikasi data masih belum valid. Nah, ini faktornya adalah pertama, kalau kita lihat Kemendikbud dalam hal ini melakukan verifikasi secara bertahap tentang data-data kita, dan biasanya yang pertama sekali terverifikasi valid adalah guru-guru yang jam mengajarnya memang bersesuaian dengan sertifikatnya, dan guru-guru PK dan juga bimbingan TIK belakangan tervalidasi sekaligus juga lintas minat. Nah, itu biasanya terverifikasinya belakangan, dan tentunya dalam hal ini ya kita berkewajiban untuk mengecek data kita masing-masing sekaligus juga berkoordinasi dengan operator sekolah agar tentunya manakala ada data kita yang memang salah input, agar secepatnya diperbaiki untuk nanti ditarik data kembali oleh Kemendikbud, data kita sudah valid. Nah, berkaitan dengan penerbitan SKTP, dalam hal ini ada perbedaan masing-masing di semua wilayah tentunya, karena kalau kita perhatikan sekolah dan Pemda yang paling awal memverifikasi data Info GTK-nya lah yang pertama sekali dikeluarkan SKTP-nya oleh Kemendikbud. Nah, bisa kita bayangkan dari 34 provinsi di Indonesia dan Pemda yang begitu banyak, maka tentunya di sini peran dari masing-masing Pemda ya sangat membantu sekali realisasi pencairan sertifikasi TW kita ini. Tentu saja semua sekolah sudah mendapatkan berupa surat ya dari Pemda masing-masing. Dalam hal ini disebutkan bahwa di surat ini guru pegawai negeri sipil daerah PNSD ya, yang pertama print out Info GTK yang statusnya sudah valid dan ditandatangani bermaterai 6.000 oleh guru dengan nominal gaji pokok sudah benar. Bila belum sesuai, maka pengusulan untuk terbit SKTP belum dapat dilanjutkan dan silakan melakukan perbaikan data di aplikasi Dapodik sekolah. Kemudian daftar nama guru yang telah valid Info GTK-nya format terlampir, surat pertanggungjawaban mutlak SPTJM dan dari Dapodik. Nah, di sini biasanya kita agak lama ya memprosesnya karena di sekolah itu validasinya tidak serentak, sehingga kalau kita perhatikan biasanya laporan ini ya dari sekolah sekaligus menunggu seluruh rekan-rekan guru validasi dulu, baru dibuat SPTJM dan SPTJM kehadirannya. Oleh karena itu di sinilah biasanya agak lama berkas kita dikirim, baik itu melalui scanning maupun langsung dikirim ke dinas untuk diverifikasi ya. Dalam hal ini disebutkan berkas kelengkapan poin A sampai D agar diunggah atau diupload ke alamat, disebutkan sini alamatnya tentang serti, paling lambat akhir bulan November. Kemudian kalau kita lihat juga untuk guru non pegawai negeri sipil atau non PNS ya sama ya, print out Info GTK yang statusnya sudah valid dan ditandatangani bermaterai 6.000 oleh guru dengan nominal gaji pokok sudah benar. Ya, di sini disebutkan, dan daftar nama guru yang telah valid Info GTK-nya format terlampir, berkas kelengkapan poin A dan B agar diunggah, diupload ke alamatnya. Ini ada alamatnya bit.ly serti non PNS. Ini tentu saja adalah bagian dari operator kita yang mengerjakannya, paling lambat akhir bulan November. Nah, kalau kita perhatikan di data awal tadi, di pertengahan bulan Oktober ini sudah banyak tentunya sekolah yang sudah valid. Oleh karena itu maka sudah banyak juga yang
mengirimkan data scanningnya ya ke dinas masing-masing. Kalau kita ikuti butuh waktu seminggu untuk verifikasi di dinas, dan setelah itu maka Kemendikbud akan mengeluarkan SKTP. Jadi kalau minggu ini sekolah sudah input data ya sesuai dengan yang diminta di sini, maka dalam minggu ini tentunya data kita sudah terverifikasi oleh dinas dan masuk ke Kemendikbud, sehingga di minggu akhir Oktober nanti ya SKTP sudah dapat diterbitkan. Nah, ini kuncinya. Kalau sudah dapat diterbitkan ya, maka kita coba lihat seberapa lama pencairan setelah penerbitan SKTP. Nah, ini kalau kita mau menggunakan data 2 tahun sebelumnya, ini di tanggal 5 bulan 11 2018 ini ya, itu adalah sinkronisasi terakhir dari Kemendikbud. Nah, di masing-masing wilayah seperti yang saya sampaikan tadi ya, tergantung wilayahnya. Kalau wilayah atau daerahnya lebih dahulu memverifikasi dari dinas, tentu saja nanti hasilnya juga akan lebih cepat. Nah, di sini tanggal 5 bulan 11 2018 sinkronisasi terakhir, kemudian keluar SKTP ini kalau kita perhatikan di tanggal 12, jadi ada seminggu. Dan kalau saya juga pelajari di tahun-tahun sebelumnya, baik di semester 1 maupun semester 2, misalnya saya pakai ini semester 2, sinkronisasi terakhir di tanggal 23/04 ya, tepatnya di 2019. Kemudian keluar SKTP-nya ternyata antara seminggu sampai 2 minggu ya. Ke tanggal 23 maka keluar SKTP-nya di tanggal 7. Ini setelah keluar SKTP maka realisasi pencairannya adalah seminggu kemudian. Nih, begitu keluar SKTP maka akan keluar SPM dari dinas. Nah, setelah keluar SPM dari dinas maka keluar SP2D. Setelah SP2D-nya maka kita tinggal menunggu waktu antara seminggu sampai 2 minggu. Sehingga tentunya bagi sekolah yang sudah mengirimkan berkas validasi yang diminta tadi di minggu ini, maka di minggu depan itu sudah kelar verifikasi dari dinas, sehingga kemudian di akhir minggu Oktober ini sudah dipastikan akan dikeluarkan SKTP oleh Kemendikbud ya. Ini tadi secara bertahap, dan di awal bulan November itu SPM dan SP2J-nya pasti sudah keluar, sehingga besar kemungkinan itu sudah mulai direalisasikan di awal bulan November ya. Tapi sekali lagi tergantung dari Pemda masing-masing. Nah, barangkali ini informasi yang bisa saya bagikan terkait dengan perkembangan dan update pencairan sertifikasi TB3 tahun 2020 ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi kepada Bapak Ibu kita semua berkewajiban untuk memonitor dan memantau data-data kita, jangan sampai ya ada kesalahan input data yang tidak kita pantau, akhirnya verifikasi data kita belakangan dan tentunya SKTP juga akan terbit belakangan. Akibatnya adalah pencairan sertifikasi TB kita juga akan dibayarkan belakangan. Barangkali demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.